يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Huwal awwal bil awwalin kana qablahu wa huwal akhir bil akhir yakunu ba'dahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaquna kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw ila akhir. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, limpah ruah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan pada hari ini, yang seharusnya menjadi kesyukuran yang sangat besar. Dua nikmat yang Rasulullah katakan kebanyakan disia-siakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh kebanyakan manusia. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali dilalaikan, diabaikan, disia-siakan kata Rasulullah oleh kebanyakan kita adalah as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kesehatan yang harusnya sehat menjadi taat. Sempat yang harusnya menjadi waktu-waktu yang Allah titipkan yang penuh dengan maslahat. Namun betapa banyak dua nikmat ini disia-siakan dengan terlenanya kita dalam kehidupan dunia ini, dengan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari syariatnya, jauh dari segala kebaikan-kebaikan, dan tidaklah kebanyakan di antara manusia menjadikan sehat dan sempatnya itu diisi dengan hal-hal yang tidak memberikan nilai value akhirat. Dan alhamdulillah hari ini dengan nikmat sehat dan sempat itu kita hadir di Masjid Al-Muhajirin ini, yang tentunya tidak cukup dengan dua nikmat, tapi tidak lain semata-mata adalah dorong dengan satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat al-iman. Keimanan ini sesungguhnya yang menjadi wasilah yang mendorong kita hadir di masjid ini.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, jika telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka hendaklah kalian bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan meninggalkan segala hal jual beli, perniagaan, muamalah, dan berbagai kegiatan yang bisa menghindarkan, menghalangi seseorang yang telah mengaku kepada Allah keberimanannya hadir di maqam Jumat ini. Meski di antara kita hadirin ada yang datang dengan sekedarnya saja, menjadikan Jumat ini hanya sebuah ritual pekanan saja. Dari dulu kita dari TK, mungkin dari kecil dibawa oleh orang tua kita ke masjid di setiap hari Jumat sampai kita detik hari ini duduk di Masjid Al-Muhajirin ini. Ada yang membawa iman sekedarnya saja, menjadikan Jumat ini hanya sebuah kegiatan ritual pekanan saja. Bagi dia apa yang disampaikan oleh khotib-khotib di mimbar-mimbar ini tidak lebih penting dari sekedar dia datangnya saja. Sehingga ketika pulang dari masjid ini, masih banyak di antara kita yang kaki-kakinya ini masih berat untuk datang ke masjid di sholat subuh, di sholat asar, maghrib, isya. Masih berat untuk melangkahkan ke majelis-majelis ilmu yang di sana Allah berikan limpah ruah keberkahan, limpah ruah ampunan, limpah ruah kebaikan-kebaikan dari ilmu-ilmu yang akan menjadi benteng kita dari segala godaan dan menjadi pendorong kita untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan ada pula yang hadir ke sini adalah berupa cerminan menyambut benar-benar sambutan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa Jumatan ini disebut oleh Allah di surah Anu di ayat sekian, apa asbabun nuzulnya, apa fadilah-fadilahnya, bagaimana fikihnya, bagaimana hal yang terkait dengannya. Makanya berapa banyak di antara kita yang hari ini hadir dalam keadaan benar-benar ingin duduk di saf yang paling depan. Silakan catat hati kita hari ini, siapa yang tadi dari rumah menginginkan saf paling depan. Kata Rasulullah, kalau seandainya semua manusia tahu tentang keutamaan shaf di depan dan panggilan azan, maka dia pasti akan mengundi jiwanya, dirinya, bahkan harus membayar kepada orang yang telah duduk di depannya untuk berganti dengannya. Ini menjadi satu cerminan kita tentang bagaimana iman yang hari ini kita rasakan kemudian dipraktekkan dalam amal-amal syariat. Keimanan yang Allah titipkan kemudian bagaimana direpresentasikan dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita sampai untuk terus menjaganya, beristiqomah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgau. Beristiqomalah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang telah bertaubat dari jalan kekafiran, kemusyrikan, dari jalan kegelapan menuju agama ini, wa la tatgau, dan janganlah berlebihan. Satu ayat hadirin yang belum pernah ada ayat yang membuat Rasulullah SAW beruban. Sampai salah seorang sahabat dari Rasul dan menanyakan ada beberapa lembar di rambut beliau sallallahu alaihi wasallam yang beruban. Kemudian ditanyakan tentang hal itu, maka Rasulullah menjawab, wahai Abu Bakar, sesungguhnya telah turun kepadaku perintah Allah tentang beristiqomah, fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Aku Muhammad pasti beristiqomah dengan bimbingan wahyu ini. Tapi aku bersedih, aku khawatir, aku menangis berhari-hari memikirkan engkau dan orang-orang setelah engkau, apakah dia tetap beristiqomah dalam agama ini, dalam keimanannya, dalam syariatnya, atau dia berpaling dari agama ini. Dan ternyata ketika Rasulullah wafat, maka banyaklah orang-orang yang murtad. Dan apa yang menjadi kekhawatiran Rasul terjadi. Dan begitu juga hari ini kepada kita yang telah mengaku beriman,
keimanan, syahadat kita yang dulu pernah kita sampaikan di alam ruh ketika Allah Subhanahu wa taala meminta persaksian kepada kita, wa idza khadha rabbuka min bani adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Kita dimintakan oleh persaksian tentang keimanan, dan kita mempersaksikannya, dan kita harus sampai kepada menerima konsekuensi sebagai orang yang beriman, yaitu melaksanakan syariat. Lalu bagaimana kita memahami konsep istiqomah ini dalam agama ini, dalam al-Islam yang kita catat di KTP kita, yang biasa kita catat dalam berbagai dokumen? Maka istiqomah ini, pemahaman istiqomah ini akan sebanding lurus dengan pemahaman kita kepada makna Islam itu sendiri. Dikatakan oleh para ulama, al-Islamu wa istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bita'ah wal bara'ah minasyirki wa min ahlihi. Bahwa yang disebut dengan al-Islam adalah engkau berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal inqiyad lahu bita'ah, dan membuktikan keimanan itu dalam ketaatan, yaitu syariat. Jadi ada dua sisi. Yang pertama yaitu istiqomah dalam kaitannya akidah. Saya dengan teman-teman setiap minggu membimbing, membina keimanan para mu'alaf, puluhan sampai 80 orang mu'alaf, dan bagaimana kita berupaya dengan keras menjaga keimanan itu jangan sampai lepas. Orang-orang yang masuk Islam dengan pukulan, dengan siksaan, dengan hinaan, diusir oleh keluarganya, dan macam-macam yang kita dapati, dan bagaimana mereka sampai hari ini menjaga keimanannya itu. Dan bagaimana dengan kita yang hari ini telah mendapatkan keimanan itu sejak kita lahir dan hari ini kita duduk tempat ini. Yang kedua yang pentingnya lagi adalah bagaimana sesungguhnya keimanan itu dibuktikan dalam bentuk syariat, melaksanakan syariat, dan kita beristiqomah di dalamnya. Nah, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tidak mungkin istiqomah itu sampai kepada terus tegak hingga datangnya kematian kepada kita tanpa ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu an-niyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwa segala apa yang kita lakukan ini harus diisi dengan satu niat yang benar. Dan barang siapa yang tulus kepada Allah, maka dia tidak pernah akan lelah melaksanakan syariat ini. Dia tidak pernah lelah harus jam 4, sekarang jam 4 lebih 7 harus keluar rumah karena sudah dikumandangkan azan subuh. Dia tidak pernah berat datang ke masjid, dia tidak pernah berat untuk mengeluarkan sedekahnya, dia tidak pernah berat dengan tetangganya, dengan keluarganya, dia tidak pernah berat dengan syariat-syariat, karena dia telah merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu bukan untuk sebuah pujian manusia, bukan sebuah harapan dunia, tapi dia tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin Allah, tidaklah istiqomah illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari menetapkan satu bab itu dalam kitabnya mendahulukan babul ilmi, yaitu bab ilmu yang mendahului dari perbuatan dan perkataan. Lalu bagaimana kebanyakan kita hadirin bahwa dia ingin tegak dalam syariat, dia ingin tegak dalam agama ini, tapi dia tidak pernah membuat satu keyakinan, kekuatan untuk melaksanakan itu dengan ilmu. Makanya bagaimana apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah kebaikan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita sendiri tidak sampai kepada pengetahuan tentang syariat-syariat yang kita lakukan. Misalkan hari ini kita sholat setiap hari. Saya sangat mengapresiasi kalau ada sebuah masjid melantunkan satu puji-pujian namanya, eling eling umat muslimin muslimat, hayu orang berjamaah salat subuh, sampai akhirnya, sampai pada ada kalimat 27 derajatnya berjamaah, kalau sendiri satu pun kalau benar Fatihah. Jadi
ilmu itu mendahului segala kebaikan. Sholat berjamaah itu 27 derajat pahalanya. Sedangkan jika sendiri pahalanya 1 jika Al-Fatihahnya benar. Nah pertanyaannya, apakah sholat-sholat kita hari ini adalah sholat-sholat yang melangit, yang makbulan diterima oleh Allah? Padahal kita sendiri tidak sampai bisa mengilmui segala sesuatu syariat yang menjadi dasar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah kita, Bapak pernah belajar nggak? Duduk di masjid ini mendatangi seorang guru, kemudian dibacakannya Al-Fatihah sampai pelafalannya, bagaimana Bismillahinya itu, Ar-Rahmannya itu. Ya, saya bertelaki kepada 11 orang guru saya, termasuk kepada salah seorang syekh pemilik sanad tertinggi di dunia. Bagaimana melafalkan Fatihah dengan benar itu? Bagaimana sifat hurufnya? Bagaimana pelafalan huruf God ketika sukunnya itu? Bagaimana ketika dia menjadi imam? Bagaimana ketika dia makmum? Bagaimana hal-hal ihwal yang berkaitan ketika qomat, kapan berdiri atau berdiri dulu baru qomat? Dan ini menjadi sesuatu yang penting dan tidak kita dapatkan semua itu menjadi majelis ilmu. Dan pertanyaannya, seberapa besar keinginan kita untuk sampai kepada majelis-majelis yang di sana diajarkan kepada kita berbagai hal yang membuat ibadah-ibadah kita menjadi ibadah yang benar dan menjadi ibadah yang makbulan di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidaklah istiqomah itu hadir tanpa satu kalimat, yaitu muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap kalian mengevaluasi, melihat apa hal-hal yang sudah kita siapkan untuk menghadapi satu masa yang sangat berat. Masa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan sebagai satu masa awal panjang dari kehidupan akhirat. Kita mengevaluasi dari ilmu yang kita dapatkan, kemudian bagaimana kita melaksanakannya. Adakah semua itu menjadi bekal bagi kita? Atau bekal-bekal yang lain yang berkaitan dengan persiapan kita kepada hari yang sesungguhnya? Karena istiqomah itu akan dinilai di akhir kehidupan kita, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, maka datang kepadanya malaikat di akhir kematiannya dengan mengatakan ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau takut. Engkau takut dengan kehidupan akhirat, jangan takut dengan kuburan, jangan takut dengan gelapnya kuburan yang akan kau dapati, karena kau telah beristiqomah dalam agama ini. Karena engkau telah tetap kakimu tidak pernah melewatkan hari demi hari untuk sampai di masjid Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melewatkan kakimu semangatmu untuk duduk di majelis ilmu, tidak pernah melewatkan sedekah di setiap waktu dia diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah bersedih, wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang telah engkau siapkan, engkau buat, engkau banggakan di dunia. Karena apa yang telah lewat itu engkau telah menjadikannya sebagai sarana untuk sampai kepada kebaikan-kebaikan. Mobil, rumah, motor, uang, dan segala itu engkau telah melakukannya dan telah engkau berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, hujan, dia punya payung, dia punya mobil, masjidnya jauh, dia bisa pakai motor. Lalu apa yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala dengan semua fasilitas itu yang harusnya kita beristiqomah untuk tetap dalam syariat itu? Tidak lain kecuali keimanan kita yang harus kita evaluasi. Adakah keinginan kebaikan di akhirat itu datang kepada kita, atau kita biarkan berlalu kehidupan kita dengan kesia-siaan dan jauh dari kata istiqomah, sehingga datanglah bertubi-tubi penyesalan dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini kelak. Maka marilah kita mencoba melewati jalan istiqomah itu, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang kelak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa il hadirun,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita menjadikan Jumat ini sebagai hari yang kita melahirkan kesungguhan al-azam dalam jiwa-jiwa kita untuk bisa beristiqomah dalam agama ini dengan membuktikan keimanan ini dalam bentuk-bentuk syariat. Mari kita penuhi masjid-masjid kita dengan majelis ilmu, kita datangi guru-guru Al-Quran, kita datangi berbagai kesempatan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Datangi masjid-masjid di setiap Allah memanggil kita. Lalu tidaklah semua itu dilakukan kecuali di sana ada pahala dan ancaman. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, asqalu shalah lil munafiq salatul isya wa subh. Dua salat yang sangat berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Walau ya'lamu ma fihi ma la ta'lamu habwan. Kalau seandainya mereka tahu tentang salat subuh dan isya itu, maka mereka pasti akan mendatangi masjid-masjid itu, panggilan-panggilan azan itu walau habwan, walaupun mereka harus merangkak. Lalu haruskah kita merangkak? Haruskah kita menunjukkan seperti apa kesungguhan keimanan ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mulai hari ini berazam untuk beristiqomah, memulai kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita di masjid ini atau di masjid sekitar kita atau dimanapun kebaikan itu hadir di tengah kehidupan kita. Dan marilah kita dorong dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Jumat ini menjadi Jumat terbaik bagi kita, Jumat yang mendatangkan berkah, rahmat dan hidayahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al istiqamah fi sabilika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.